banyak ya Ustadz ya, ketika ini dengar kayak cerita-cerita teman ya, Mhm, yang selingkuh mau pelakor, iya itu rezekinya itu langsung habis Ustadz. Kayak misalkan dia usaha ini iya langsung bangkrut gitu loh. iya. Iya boleh jadi sebabnya sebabnya bukan karena nikah laginya gitu. Menyakiti ini ya, Ah, istri yang benar sebabnya karena sebagai menyakiti iya, hati manusia. iya iya iya, benar. Apalagi ini menyakiti hati seorang istri Istri lagi. yang selama hidupnya pernah bersama dengan Iya, dirinya. belum lagi entar ketika dia selingkuh, dia pelit sama istrinya kan. Wah Iya, makin makanya harus hati-hati. Saya tertarik dengan kisahnya Umar bin Khattab ya. mhm, Satu kali ada seorang sahabat, dia punya seorang istri tuh yang cerewet iya, di rumahnya. Saking cerewetnya sering dimarahin. Kemudian sahabat ini ingin melaporlah kepada Amirul Mukminin, kepada Umar bin Khattab iya. gitu. Datanglah ke rumah Umar. Ketika sampai di depan pintu rumahnya Umar bin Khattab, ketika mau ngetuk pintu, dia nggak jadi ngetuk. Wah, Kenapa? kenapa? Karena ngedengar di dalam rumahnya Umar, kalau istrinya Umar juga sedang marah kepada Oh, Umar. senasib dong. Jadi pas dia mau ngetuk, kayaknya nih Umar juga lagi dimarahin sama istri. Malah nanya sama oh iya Iya. lagi. Nah terus apa yang terjadi? Dia nggak jadi ngetuk pintu, kemudian dia balik lagi. Pas saat dia balik, baru beberapa langkah, Umar keluar dari rumah. Mhm. Dipanggillah sama Umar, wahai sahabat, sini. Tadi kan mau mampir ke rumah, tadi Kenapa jadi nggak mau ke jadi? rumah, iya kenapa nggak jadi? Kemudian dia ceritalah, iya wahai Amirul Mukminin, aku pengen curhat sebenarnya katanya. Curhat apa? Aku punya istri yang cerewet, sering marah. Terus gimana? Tapi pas aku mau curhat kepadamu, aku juga lihat engkau malah dimarahi sama istrimu. Dan aku lihat engkau malah tidak menjawabnya, engkau malah diam saja ketika istrimu marah Iya. kepadamu. Apa jawaban Umar? Wahai sahabatku, bukannya aku tidak bisa marah kepada istriku. Tapi aku mengingat kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh istriku. Mmm, Istriku melayaniku, istriku memasak untukku, istriku mengurus iya anak-anakku, iya. istriku menemaniku, istriku menerimaku. Cukuplah kebaikan-kebaikan itu yang bisa mengendalikan amarahku untuk marah kepada istriku. Sebelum melontarkan marah itu dia nimbang dulu nih. Ingat Iya, kebaikan-kebaikan daripada istri. Sehingga yang keluar di lisannya itu bukan marah lagi. Coba bayangin, Umar yang dikenal tegas, tegas yang iya. dikenal keras, Mhm. tapi di depan istrinya Dia mampu kemudian mengendalikan egonya, mengendalikan marahnya. Bukan gak bisa marah, iya. tapi Umar menempatkan situasi dan kondisi agar bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan sehingga pada akhirnya berdampak kepada kebaikan yang selanjutnya. Coba, kalau setiap suami belajar dari itu semua. Wah, dikatain Ustadz, Gimana dikatain katanya? suami takut istri entar. Makanya ya ya dari kejadian apapun yang kita lihat hari ini, sejujurnya ini adalah cara kita untuk muhasabah Iya. dengan rumah tangga kita. Untuk lebih sibuk melihat aib dalam diri kita daripada aib dengan orang lain. Iya ngapain sih ngebuang-buang waktu, belum lagi Hati-hati entar ya, komen, hati-hati. nambah Ada satu dosa keterangan yang lagi. menyebutkan barang siapa yang sibuk dengan aib orang lain, Mhm. kemudian dia mengumbar aib orang lain itu, maka nanti hari kiamat Allah akan umbar aibnya. Allah akan buka aib-aibnya. Astagfirullah. Nauzubillah min dzalik. Maka yuk belajarlah, belajar untuk Iya iya, benar. menata hati, memperbaiki diri. Cukuplah apa yang terjadi menjadi pelajaran, jadi hikmah. Lebih muhasabah diri Lebih Ustadz ya. muhasabah diri, tata pasangan kita, ngobrol sama pasangan kita. Dan ini juga jadi pelajaran ya bahwa yang namanya rumah tangga itu kan ibadah yang paling lama ya. Iya, Rumah tangga itu sekolah yang paling lama. Rumah tangga itu waktu bersama yang paling lama. Kalau rumah tangga ibadah yang paling lama, maka hadirkan kebersamaan dengan pasangan kita di rumah tangga sebagai titian-titian tangga ibadah kita di hadapan Allah. iya. Udah, jangan mudah apa ya, tercampuri dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah ketika di rumah tangga. Termasuk rumah tangga itu sekolah yang paling lama Mas Dani. Kalau di rumah tangga ada masalah, ada konflik, ada persoalan, ya jangan kaget. Namanya juga sekolah. Sekolah kan tempat belajar, ada Iya ujiannya. iya iya. Ya sudah, kita ambil pelajaran itu, kita ambil hikmah dari setiap konflik itu. Mudah-mudahan kita bisa mengambil nilai-nilai baiknya. Karena ingat, sakinah itu ya, rumah tangga sakinah itu bukan rumah tangga yang tidak ada persoalan. Tapi rumah tangga sakinah itu adalah rumah tangga
yang ketika ada persoalan datang ke rumah tangga itu, kemudian dia bisa lebih dewasa dengan menghadirkan ketenangan dan sikap terbaik terhadap rumah tangga itu, sehingga Allah angkat derajat rumah tangga itu menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, Mudah-mudahan lah mantap. ini jadi pelajaran Nih dah bagi buat kita. teman-teman sobat religiwan nih, banyak banget ilmu yang Ustadz Iman kasih nih buat rumah tangga, ya Iya, kan. Ini berguna banget nih Ustadz buat anak-anak muda yang baru nikah kan. iya, Jadi jangan mementingkan ego, jadi iya, lebih lebih ya namanya kita berumah tangga berdua ya betul, diskusi berdua dulu ya. betul, Dan betul. jangan ada namanya kayak selingkuh, wah dia cinta, itu nggak ada, itu nafsu Ustadz ya. Jangan. Jadi Betul, ingat kembali tuh perjuangan kita tuh sama istri itu di awal itu seperti betul, apa gitu. betul, Dan kita juga ingat orang tua kita punya kakak, punya adik, ketika orang tua kita dilakuin seperti itu, gimana perasaan kita. betul, Gitu. betul. Ya mudah-mudahan dari obrolan kita Mas Iya, Dani bisa menjadi energi kekuatan ya iya. bagi rumah tangga. Saya jadi langsung semangat Ustadz. Apa langsung apa nih? Ya karena bukan bukan yang negatif Ustadz. Iya, iya. Iya Jadi kayak pokoknya yakinlah bahwa apa yang Allah hadirkan itu iya, adalah yang iya. terbaik. Heeh. Hadirkan rasa cukup, rasa terima kasih, kemudian tadi Bersyukur kalimat ya. bersyukur, sabar. Ya justru pahala besar itu kan datang saat kita mampu sabar dengan segala kejadian. Iya. Dan kita doakan siapapun yang hari ini sedang boleh jadi tergelincir atau Iya, khilaf, kita khilaf ya. doakan. Ya kita Tapi doakan. khilafnya jangan berkelanjutan ya Ustadz ya. Ya kita doakan semoga Itu mah niat deh. ya kalau khilaf ya kita doakan lah. Kita doakan yang Insyaallah. terbaik gitu ya. Amin amin. Dan tetap kita hadirkan rasa maaf. Karena Ya, bagaimanapun setiap orang pasti pernah punya dosa, pasti. pasti pernah punya kesalahan. Dan tugas kita, ujian kita adalah selama dia mau berubah Ya. dan meninggalkan segala bentuk keburukan, maka maafkan. Maafkan. Terima kasih waktunya Sama-sama Mas Dani, terima Ustadz kasih. Hilman. Semoga bermanfaat nih buat sobat religiwan. Sama-sama. Terima kasih sobat religiwan sudah menonton, kita udah banyak bincang tadi seputar pernikahan, perselingkuhan, banyak deh pokoknya. Semoga ilmu ini bisa diambil nih buat Amin. sobat-sobat religiwan di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.